Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya Dio Seta. Sebuah kisah yang berjudul Di Balik Kematian. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Jayanti melihat kedua tangannya. Darah anaknya dan jangga yang masih melumuri tangannya membuatnya enggan untuk berpikir lagi. Aku bersedia. Dalam satu kedipan mata, tiba-tiba keberadaan Jayanti berpindah ke sebuah alam yang penuh dengan suara rintihan dan teriakan. Tapi tidak disangka, kedatangan Jayanti seolah sudah ditakdirkan di alam kematian. Sosok-sosok di sana tiba-tiba berlutut begitu saja pada Jayanti. Akhirnya, alam kita akan memiliki penguasa kembali. Titisan kematian akhirnya menyadari kodratnya. Dia telah datang. Suara-suara itu terdengar di sekitar Jayanti. Ia sadar kata-kata itu tertuju pada dirinya. Awalnya Jayanti tidak percaya bahwa seorang gadis desa dianggap sebagai titisan sosok Danyang. Tapi saat itu juga dalam tubuh Jayanti muncul ingatan-ingatan lain yang menyatu dengan dirinya. Sampai di ujung perjalanannya, Jayanti dihadapkan pada sebuah bukit dengan begitu banyak bangunan aneh di atasnya. Ada yang berupa goa, berupa kayu, ataupun candi. Di sanalah para penguasa kematian berdiam. Di sanalah Jayanti harus merayu kematian itu sendiri untuk menerima gelar Roro Mayit. Jayanti menanggalkan pakaiannya saat melangkah menaiki bukit itu, dan satu sosok pria hitam dengan dua kepala sudah menanti di bangunan pertama untuk menikmati Jayanti. Terbitnya matahari pagi itu menjadi isyarat warga desa Wonomelang untuk memulai kegiatannya. Jangga berpamitan pada anaknya dan Jayanti untuk menggarap kebun mereka. Dek, kalau sudah selesai menanam, Mas harus kembali ke istana. Mereka membutuhkan emas, pamit Jangga. Jayanti membalas perkataan itu dengan senyuman dan membiarkan Jangga pergi. Suasana desa Wonomelang saat itu sudah benar-benar pulih, seperti semula, seperti sebelum mendapat serangan dari prajurit musuh. Awalnya warga desa heran dengan apa yang terjadi. Mereka benar-benar mengingat bagaimana mereka mati, namun mereka tidak ingat bagaimana mereka bisa hidup kembali. Hanya bekas luka di tubuh mereka lah yang menjadi bukti bahwa mereka sudah pernah mati. Walau begitu, seluruh warga desa tidak ada yang tahu bahwa mereka kembali dari kematian karena pengorbanan yang dilakukan oleh Jayanti. Tidak ada satupun dari mereka yang menyadari bahwa Jayanti bukan lagi manusia biasa. Jayanti menjaga desa dengan menyandang gelar Roro Mayit. Waktu yang ditentukan pun tiba. Jayanti tidak mampu menahan lagi Jangga di desa untuk tetap bersamanya. Namun Jayanti tidak lagi khawatir. Dengan keadaan dirinya saat ini, ia bisa melindungi Jangga dari kematian. Sekali lagi Jangga pergi. Kabar tentang Jangga selalu datang lebih sering bersama beberapa pemberian yang ia dapat dari jerih payahnya. Nama Jangga pun semakin melambung dengan pesat. Kemenangan yang ia dapat dari setiap pertempuran membuatnya naik tahta dan dicalonkan sebagai panglima. Jangga dianggap sebagai pendekar yang sakti di mana ia akan selalu bangkit setiap dikalahkan dan dibunuh. Kekuatan sang Roro Mayit membuatnya tidak bisa mati. Hal itulah yang membuatnya mampu mendapatkan begitu banyak kemenangan. Saat berada di atas angin, manusia berubah. Kehidupan Jangga tidak lagi tertuju pada Jayanti dan anak-anaknya. Ia mulai mengenal kenikmatan duniawi saat menerima jabatan. Harta dan wanita ia dapatkan begitu saja. Jangga pun lupa dengan desa Wonomelang. Ia tidak lagi memperdulikan Jayanti dan putranya. Bertahun-tahun Jayanti tidak mendapat kabar mengenai Jangga. Ananjaya pun sudah tumbuh menjadi anak yang baik. Jayanti tidak tega setiap anaknya selalu menanyakan keberadaan sang ayah. Akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk mendatangi istana, ke markas tempat di mana ayahnya tinggal untuk menemuinya. Perjalanan selama berhari-hari dilalui oleh Jayanti dan Ananjaya. Walau melelahkan, mereka tetap merasa senang saat akhirnya sampai di wilayah istana.
Mereka melihat lambang-lambang prajurit yang sama seperti yang dulu sering dikirimkan oleh Jangga kepada mereka. Suasana di sana sedang ramai, ada arak-arakan yang membuat masyarakat berkumpul untuk menyaksikan. Ananjaya yang jarang melihat keramaian seperti ini pun semangat untuk menonton. Jayanti dengan senang hati menemaninya. Tapi saat melihat pusat dari arak-arakan itu, Jayanti lemah seketika. Ia mengenal sosok yang diarak itu adalah Jangga yang duduk berdampingan dengan seorang perempuan yang didandani dengan cantik. Ibu, itu bapak. Ananjaya mengenali wajah ayahnya walau sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Jayanti geram, ia pun menghadang arak-arakan itu tepat di depan Jangga dan pengantinnya. Berani-beraninya, Jayanti berteriak dengan lantang. Jangga tidak menyangka dengan apa yang dilihatnya. Ia panik saat melihat Jayanti dan anaknya berada di sana. Bapak lagi ngapain di sana? Ananjaya dengan polosnya menghampiri ayahnya itu, namun seorang prajurit menghadang dan mendorongnya menjauh. Melihat hal itu, Jayanti semakin geram. Jangan sentuh anakku. Beberapa prajurit mencoba mengusir Jayanti, namun ia bersikeras untuk berada di sana menghadang Jangga. Siapa itu, Mas? Tanya pengantin perempuan itu dengan wajah cemas. Pergi. Jangan halangi jalan kami. Jangga dengan suara keras mengusir Jayanti dari hadapannya. Aku istrimu, ini Ananjaya anakmu, Jangga, teriak Jayanti. Mimpi, tawa pengantin perempuan itu. Jangga itu seorang panglima, ia hanya pantas menikahi bangsawan sepertiku, bukan perempuan desa sepertimu. Hinaan itu muncul dari bibir pengantin perempuan itu. Jangga merasa tidak enak, namun ia cukup tenang saat tahu bahwa penantinya tidak percaya dengan kata-kata Jangga. Pergi dan hadapi kami. Aku akan mengampunimu jika kau pergi dari sini, ucap Jangga. Mengampuni? Memangnya apa yang bisa kau lakukan? Jayanti sudah terlanjur kecewa. Jangan macam-macam. Jangga adalah panglima yang sakti. Tidak ada yang bisa mengalahkannya atau membunuhnya dalam medan perang. Pengantin wanita itu membela Jangga. Jadi, kau sombong karena kekuatan itu, ucap Jayanti. Jayanti pun mengangkat tangannya dan aliran kekuatan hitam keluar dari tubuh Jangga. Kekuatan itu membentuk kabut hitam dan kembali ke tubuh Roro Mayit. Aku menarik kembali kekuatanmu. Tidak akan ada kebangkitan lagi setelah kematianmu setelah ini. Mendengar ancaman Jayanti itu, pengantin perempuan itu tertawa. Kekuatanmu, jangan bercanda. Jangga pun meremehkan kata-kata Jayanti. Aku ini Panglima Jangga. Kesaktianku adalah buah lelakuku, jangan menggertak. Jayanti semakin kesal saat mengetahui Jangga tidak lagi memandangnya. Ia mengingat sebagaimana pengorbanan yang ia berikan untuk kekasihnya itu. Ia pun mendekat ke salah seorang prajurit. Prajurit itu mencoba menghadangnya, namun ia tidak menyangka kekuatan Jayanti lebih besar dari dirinya. Saat itu wajah Jayanti benar-benar mengerikan. Pemandangan mengerikan terjadi di sana. Jayanti memisahkan kepala seorang prajurit dari tubuhnya. Melihat keadaan itu, prajurit lain mencoba menyerang Jayanti. Namun, ada kekuatan besar yang tidak terlihat yang membuat prajurit-prajurit itu tidak mampu mendekat kepada Jayanti. Kau ingat, kau mati dengan cara seperti ini kan? Ucap Jayanti. Kali ini Jangga dan pengantinnya gentar. Apa yang kau lakukan? Jayanti tidak melakukan apapun. Ia kembali menyatukan kepala prajurit itu dan menggabungkan dengan tubuhnya. Kekuatan hitam mengalir dari tubuh Jayanti kepada prajurit itu. Kepala dan tubuh itu menyatu kembali. Ada bekas luka di leher prajurit itu, namun ia kembali hidup dan bergerak seperti biasa. Melihat kejadian itu, seluruh orang di sana kebingungan dan Jangga benar-benar panik. Kita lihat saja apa yang bisa dilakukan seorang Panglima Jangga tanpa kekuatanku. Jayanti tidak banyak berkata. Ia menarik Ananjaya dan pergi dari kerumunan itu. Ia tidak lagi menoleh ke arah Jangga dan memutuskan untuk tidak memperdulikan lagi hidup dan matinya. Wajah Jangga terlihat pucat pada saat itu. Maaf ya Le, kamu jadi harus melihat ini, ucap Jayanti yang menahan tangisnya sambil memeluk anaknya di tempat yang sepi. Ibu jangan nangis, selama masih ada ibu, Ananjaya bahagia, hibur anaknya. Jayanti memaksa senyumnya. Meskipun sudah dikhianati oleh kekasihnya, ia masih bersyukur ada Ananjaya yang terus bersamanya dan menyayanginya. Bu janji, kita akan bahagia walau tanpa ayahmu.
Jayanti berjanji dan dibalas dengan anggukan penuh semangat dari anaknya itu. Saat Jayanti mulai mencoba mengikhlaskan pengkhianatan Jangga, kini Janggala yang merasa cemas. Beberapa desas-desus terdengar hingga ke telinganya. Panglima Jangga sudah tidak sakti, apa ia masih pantas menjadi panglima? Panglima Jangga menolak perintah perang. Apa itu artinya dia benar-benar pengecut tanpa kesaktiannya? Ucapan-ucapan itu terdengar hingga membuat Jangga cemas. Mas Jangga, apa benar Mas sudah tidak sakti? Apa Mas tidak akan jadi panglima lagi? Aku nggak mau loh punya suami yang jabatannya di bawah panglima. Ucap istri baru Jangga itu. Tenang dek, Mas masih sama seperti dulu. Tidak ada yang bisa membunuh seorang panglima Jangga. Ucapnya sombong. Tapi Jangga sendiri sadar bahwa ada yang berbeda dari dirinya. Ketakutan Jangga semakin menjadi-jadi. Ketika perintah untuk berperang mulai turun, ia mulai sadar bahwa kekuatan yang menyelimutinya selama ini telah menghilang. Jika mati di pertempuran, ia tidak akan selamat. Gerak-gerik Jangga di pertempuran membuat pasukannya ketakutan untuk bertindak. Jangga takut untuk berhadapan langsung dengan lawan-lawannya hingga pertempurannya berakhir dengan kekalahan. Ratusan prajurit menjadi korban dari pertempuran yang dipimpin oleh Jangga. Jangga semakin panik dengan keadaannya. Ia pun mendatangi dukun kerajaan itu untuk menangani masalahnya. Kekuatanmu memang berasal dari perempuan itu. Dia bukan manusia biasa lagi. Jelas Ki Blarang yang sedari awal sudah tahu bahwa kekuatan Jangga bukanlah miliknya. Jadi apa yang harus saya lakukan agar kesaktianku kembali, Ki? Ki Blarang menggeleng mendengar pertanyaan Jangga. Sejak awal kau memang tidak sakti, Jangga. Perempuan itu melindungimu. Bantu aku mendapatkan kekuatan itu lagi, Ki. Apapun caranya, aku baru saja menikah. Aku tidak ingin pernikahanku dan tahtaku hancur begitu saja. Paksa Jangga. Ki Blarang menghela nafas mendengar permintaan Jangga. Aku pun tidak berani berurusan dengan perempuan itu, Jangga. Tapi jika kamu bisa membawa jantungnya padaku, mungkin aku bisa mengembalikan kesaktianmu. Jantung? Jangga ragu. Itu artinya aku harus membunuh Jayanti. Ki Blarang mengangguk mengiyakan. Mendengar cara itu Jangga berpikir. Ia meninggalkan tempat Ki Blarang dan kembali. Walaupun ia tidak lagi bersama Jayanti, ia sama sekali tidak terpikir untuk membunuh istri lama yang ia tinggalkan. Mas. Jangga disambut oleh istrinya yang memberikan sebuah gulungan lontar, sebuah berita yang membuat Jangga keringat dingin. Siapa yang mengantarkan ini? Utusan kerajaan, balas istrinya dengan wajah kesal. Jangga mencoba menyembunyikan isi gulungan itu. Tapi ternyata istrinya telah membacanya. Pertempuran berikutnya kau harus menang, atau pangkat panglimamu akan dicabut dan semua fasilitas yang kita nikmati ini akan dicabut, kan? Jangga hanya duduk diam mendengar ucapan istrinya itu. Tenang saja, Dek. Tenang, aku tidak sudi menikah dengan prajurit rendahan. Aku anak bangsawan, keturunan kerajaan. Kamu pikir aku mau jadi istri prajurit rendahan dari desa kumuh? Ucap istri Jangga. Saat itu Jangga pun semakin tertekan. Ia menatap dengan rasa takut surat perintah yang ia terima. Ia tahu ia tidak bisa lagi bersembunyi di peperangan itu. Tapi tanpa kekuatan Jayanti, jelas saja ia tidak mungkin memenangkannya. Di satu malam Jayanti terbangun di tidurnya. Suara petir menyambar bersama rintikan hujan yang enggan berhenti sejak langit gelap. Ia mengecup dahi anaknya, Ananjaya, yang masih tertidur dan pergi keluar kamar. Ia menanti di ruangan itu dalam kegelapan. Samar-samar terdengar langkah kaki dari sekitar rumahnya. Jayanti hanya menggeleng menahan rasa kesalnya saat mengetahui semuanya. Masuklah. Untuk apa kau membawa prajurit sebanyak itu untuk kembali ke rumahmu sendiri? Ucap Jayanti dengan suara yang sedikit keras. Mendengar perkataan itu pun Jangga membuka pintu dan masuk ke dalam rumah. Rumah yang seharusnya menjadi kediaman yang nyaman untuk dirinya dan keluarga kecilnya, kini ia datangi dengan perasaan cemas. Petir menyambar menunjukkan kedatangan Jangga bersama beberapa prajurit di belakangnya. Kau bilang kau mencintaiku, Jayanti. Jangga berkata dengan mencoba menampik rasa bersalahnya. Masih pantaskah kau berkata seperti itu? Ketus Jayanti. Aku tidak peduli padamu. Jika kau memang mencintaiku, maka kau harus rela memberikan jantungmu padaku. Jangga sudah kehilangan akal sehatnya. Kau ingin membunuhku? Dar. Suara petir menyambar, seorang mengerti amarah Jayanti.
Setelah semua pengorbanan dan apa yang kulakukan kepadamu, kau ingin membunuhku?" Jangga tidak mampu menjawab perkataan Jayanti. Dalam hati kecilnya ia sadar bahwa dirinya lah yang bersalah. Namun saat mengingat ia akan kehilangan tahtanya dan istri bangsawannya, ia memilih untuk membungkam hati kecilnya. Jangga mencabut pedangnya dan menghunuskannya pada Jayanti. Jayanti tidak berniat melawan, ia hanya mampu meneteskan air mata melihat kekasihnya yang ia sayangi lebih dari nyawanya menghunuskan pedang untuk membunuhnya. "Maafkan aku Jayanti, aku tidak bisa kehilangan segalanya." Jayanti memejamkan matanya, mengikhlaskan segalanya. Langkah kaki terdengar mendekat bersama pedang yang seharusnya ia gunakan untuk melindungi keluarganya pun dihunuskan untuk menghabisi Jayanti. Darah bermunceratan membasahi lantai rumah. "Ah!" Jayanti tidak merasa sakit, tapi tiba-tiba ia mendengar teriakan Jangga. Saat Jayanti membuka mata, ia panik saat melihat pedang Jangga tidak menusuk tubuhnya, melainkan pada tubuh anaknya yang buru-buru berlari untuk melindungi ibunya. "Jangan sakiti ibu, Ayah. Ibu sudah terlalu sakit." Ananjaya terjatuh dengan pedang yang masih menusuk di dadanya. "Ananjaya, Ananjaya!" Jayanti menangis sejadi-jadinya. "Ibu, sakit Bu," rintih Ananjaya. Biadab kau. Jangga, bunuh aku, tapi jangan sakiti anakku," umpat Jayanti. Wajah Jangga benar-benar pucat, tubuhnya gemetar saat sadar bahwa ia telah mengakhiri nyawa anaknya sendiri. Tidak bisa. Kalian selesaikan." Jangga tidak mampu berbuat lebih jauh lagi. Ia menyerahkan eksekusi itu pada prajurit-prajuritnya. Jayanti terus memeluk Ananjaya dengan erat sambil menatap Jangga dengan penuh amarah. Rasa cintanya telah musnah dan berubah menjadi dendam. Jangga tidak mampu membalas tatapan itu dan membiarkan tombak dan pedang prajuritnya menembus tubuh Jayanti. Sakit. Tusukan pedang dan tombak itu melukai Jayanti dengan dalam. Tapi itu semua tidak sesakit pengkhianatan dari Jangga kepada dirinya dan anaknya. Jayanti pun terkulai lemas dengan bersimbah darah. Matanya tetap terbuka walau raganya telah mati. Sayangnya Jayanti sudah bukan manusia biasa. Ia tetap terjaga dan merasakan rasa sakit tanpa bisa mati. Ia melihat dan merasakan setiap perbuatan Jangga dan prajuritnya. Jangga mengoyak tubuh Jayanti, membiarkan prajurit-prajuritnya melihat tubuh yang bersimbah darah. Jangga mengambil dengan tangan sendiri jantung Jayanti dari tubuh Jayanti dan pergi membiarkan jasad itu begitu saja. Air mata Jayanti terus menetes dari jasadnya. Ia tetap tersadar meratapi perbuatan orang yang paling ia cintai itu. Perlahan kenangan-kenangan indah yang terjadi di masa lalu terlintas di benaknya dan membuatnya semakin sakit. Beberapa saat setelah luka-luka Jayanti menutup, namun jantungnya tetap kosong. Tubuhnya bergerak bukan lagi dengan darah yang mengalir melewati jantungnya, tapi dengan kekuatan titisan roro mayit di dalam dirinya. Jayanti dipenuhi dendam. Ia memastikan bahwa Jangga akan menerima bayaran yang setimpal. "Ananjaya, anakku." Jayanti mengelus rambut anak kesayangannya itu. Ia ingin membangkitkan anaknya, namun sebelum itu terjadi ia terhenti. Ia berubah pikiran. "Anakku, kematian tidak selalu merupakan hal yang buruk. Hidupmu akan lebih tersiksa jika melihat kekejian ayahmu. Hidupmu akan lebih menyakitkan saat melihat ibumu menjadi sosok yang menakutkan." Jayanti menangis meneteskan air mata di tubuh anaknya. Ia bisa membangkitkan Ananjaya, namun ia sadar kehidupan anaknya setelah itu akan jauh lebih menyakitkan dari sekedar kematian. "Maaf, jika ibu memilih untuk membiarkanmu mati, ibu hanya bisa meminta para penguasa kematian itu di dalam alam sana memperlakukanmu dengan baik hingga rohmu diharumkan dan pergi dengan tenang." Kejadian malam itu membuat gempar desa Wonomelang. Jayanti memastikan Ananjaya dikubur dengan layak dan perlahan menjauhkan diri dari warga desa. Ia memilih mengenakan topeng penari berwarna hitam untuk menyembunyikan dirinya dari setiap orang yang ia temui. Jayanti tidak ingin sekedar membunuh Jangga. Ia ingin membuatnya merasakan rasa putus asa hingga ia puas. Jangga merasa sangat percaya diri saat jantung Jayanti sudah diritualkan. Ki Blarang membakar jantung itu dan menyatukannya dalam sebuah ramuan. Jangga meminum ramuan itu dan merasakan kekuatan aneh yang merasuk ke tubuhnya. "Apa ini artinya kesaktianku sudah kembali?" tanya Jangga.
Saat itu juga Ki Blarang menebaskan pedang pada leher Jangga. Darah bermuncratan di ruangan itu. Namun beberapa saat setelahnya, Jangga pun bangkit kembali. "Bagus, akan aku menangkan pertempuran kali ini," teriak Jangga bangga sementara Ki Blarang menatap Jangga dengan gemetar dan keringat yang menetes di pelipisnya. Jangga meninggalkan ruangan itu dan Ki Blarang menoleh ke sebuah ruangan di belakang rumahnya itu. "Apa yang Anda perintahkan sudah saya lakukan, Nyi." Ki Blarang berlutut, bersujud pada sosok Anggun yang mengenakan topeng hitam di ruangan itu. "Dosamu kuampuni. Aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya akan menunjukkan apa yang akan kau terima setelah kematianmu nanti." "Terima kasih, Nyi." Jayanti pergi meninggalkan ruangan itu. Ia yang memerintahkan Ki Blarang untuk membohongi Jangga tentang kembalinya kesaktian dirinya. Ialah yang membangkitkan Jangga tadi. Tepat saat Jayanti pergi, Ki Blarang berteriak histeris seperti orang gila. Ia melihat segala siksaan dan kekuatan yang harus ia hadapi di alam kematian. Teriakannya terdengar hampir semalaman, dan keesokan paginya Ki Blarang ditemukan telah menggantung dirinya di kamarnya. Hanya sebuah wasiat yang tertulis di dinding kayu kamarnya itu. "Jika sisa umurku kelak hanya menambah dosa, kematian adalah jalan terbaik." Suasana medan perang memuncak. Suara benturan senjata dan jeritan prajurit menggema di udara. Namun di tengah hiruk-pikuk pertempuran, Jangga memilih langkah yang lebih kelam. Wajahnya dingin tanpa belas kasihan saat ia memimpin pasukannya menuju desa yang menjadi tempat tinggal warga sipil kerajaan. "Penggal kepala mereka, jangan sisakan satupun, bawa kepala mereka ke medan perang," perintahnya lantang, suaranya bagaikan palu godam. Jangga terkenal dengan strategi kejinya. Ia menggantung kepala warga sipil yang dibantai di panji-panji perang. Sebuah cara untuk meruntuhkan mental musuhnya. Kali ini pun ia mengulangi kekejian itu. Darah bercucuran, tangisan warga sipil memudar menjadi keheningan yang mencekam. Kepala-kepala mereka dikumpulkan, ditusukkan pada tombak, lalu dibawa ke medan perang. Namun saat panji-panji itu dikibarkan dengan kepala-kepala tergantung, sesuatu yang tidak wajar terjadi. Satu persatu kepala-kepala itu mulai bergerak. Suara tawa dingin menggema di udara. Kepala seorang perempuan yang tergantung di salah satu tombak membuka matanya. "Percayalah, balasan untuk kalian akan jauh lebih mengerikan." Prajurit Jangga tersentak. Beberapa mundur dengan wajah pucat. Kepala itu kembali berbicara. Tawa mengerikannya semakin menjadi-jadi. "Kalian pikir kami akan diam? Darah yang kalian tumpahkan akan memburu kalian. Kalian semua akan mati lebih mengenaskan." Tawa itu menular ke kepala-kepala lain, menciptakan simfoni kekacauan yang membuat bulu kuduk berdiri. Panik, prajurit Jangga mencoba menghancurkan kepala-kepala itu dengan pedang, tombak, bahkan membakarnya. Tapi setiap kali dihancurkan, kepala-kepala itu kembali seperti semula, utuh dan tertawa. "Apa yang terjadi, Panglima?" "Mereka tidak mati," teriak salah seorang prajurit dengan suara gemetar. Jangga mencoba menenangkan pasukannya, namun situasi semakin memburuk. Ketika mereka mencoba membunuh prajurit lawan, jasad-jasad itu kembali bangkit. Luka-luka di tubuh mereka menutup dengan sendirinya, seolah kematian tidak lagi berlaku di medan perang itu. Mereka tidak bisa mati." Teriakan panik memenuhi udara. Keadaan berbalik dengan cepat. Pasukan Jangga yang tadinya penuh kepercayaan diri kini menjadi mangsa. Satu persatu mereka dibantai dengan brutal oleh prajurit lawan yang dipenuhi amarah. Tubuh-tubuh prajurit Jangga berserakan, darah mereka membanjiri tanah, sementara yang masih hidup mencoba melarikan diri. Namun Jangga tidak diberi kesempatan untuk pergi. Ia menyadari sesuatu, atau seseorang yang berjalan tenang di tengah kerumunan prajurit lawan. Sosok itu anggun namun memancarkan aura mematikan, mengenakan topeng hitam yang menutupi sebagian wajahnya. Suara bisikan mengalir di antara para prajurit lawan. Dengan nada penuh hormat, mereka menyebut nama yang membuat darah Jangga membeku. "Hormat kami, Nyi Roro Mayit." Jangga menatap sosok itu dengan gemetar. Hatinya menolak percaya, tapi pikirannya tahu semua kekacauan ini, kepala-kepala yang berbicara, jasad yang bangkit, dan pembantaian brutal pasukannya, semua terjadi karena kehadiran makhluk itu.
Namun mimpi buruk Jangga baru saja dimulai. Di balik topeng hitamnya, senyum dingin tersirat dan tatapan tajam seolah menembus jiwa Jangga. Ia tahu malam itu di medan perang yang berlumuran darah, ia tidak akan selamat. Bukan hanya dari prajurit lawan, tapi dari amarah seorang Dewi Kematian. Pedang tajam menebas leher Jangga. Darah mengucur deras, mengalir ke tanah seperti sungai kecil yang merah pekat. Ia terhuyung. Tubuhnya gemetar menahan rasa sakit yang menusuk, namun tetap menunggu kebangkitan yang selalu datang sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Luka itu tidak menutup. "Apa yang kau tunggu, Jangga? Kebangkitanmu." Sebuah suara dingin menusuk telinganya. Jangga mengenal suara itu terlalu baik. Jayanti. Ia ingin berbicara namun lidahnya keluh. Bibirnya tidak lagi mampu bergerak, seolah tubuhnya menolak perintah pikirannya. Di hadapannya, seorang panglima musuh berdiri dengan sosok anggun namun mematikan di sampingnya. Nyi Roro mayit. Aura gelap menyelimuti sekitarnya, membuat udara terasa lebih berat, lebih dingin. Panglima itu menatap Jangga yang terkapar dengan tatapan penuh penghinaan. "Kau memiliki seorang dewi di sisimu dan kau membuangnya. Aku belum pernah melihat manusia sebodoh dirimu," ejek panglima itu sebelum meludah ke tanah di dekat kepala Jangga. Jayanti atau apapun sosok yang ia telah menjadi, berbicara dengan nada dingin, penuh kemarahan yang terpendam di dalam. "Baiklah, kalau kau ingin bangkit, akan kukabulkan." Tiba-tiba luka di leher Jangga mulai menutup. Ia kembali bernapas, tubuhnya kembali pulih. Namun sebelum ia sempat mengucapkan sepatah kata pun, sebuah tombak tajam menembus jantungnya. Jangga terhuyung lagi, mati seketika. Tapi tidak lama kekuatan Nyi Roro mayit menghidupkannya kembali. Ia bangkit hanya untuk menerima siksaan yang lebih mengerikan. "Hentikan, ampun, tolong." Namun tidak ada belas kasihan. Prajurit musuh memenggal kepalanya, lidahnya dipotong, tubuhnya dibelah menjadi dua. Setiap kali ia mati, ia merasakan seluruh rasa sakit itu. Dan setiap kali ia bangkit, siklus kekejaman itu dimulai lagi. Prajurit musuh membalas dendam mereka dengan cara paling brutal yang bisa dibayangkan. "Keluarga kami juga berteriak meminta ampun. Apa kau melepaskannya, Jangga?" teriak salah seorang prajurit sebelum menyembelihnya lagi. Jangga hanya bisa menangis. Suara jeritanya menggema di medan perang yang kini dipenuhi darah dan mayat. "Jayanti, tolong ampuni aku." Ia memelas, memohon pada sosok yang pernah mencintainya. Tapi yang ia hadapi bukan lagi Jayanti. Nyi Roro mayit menatapnya dingin, tanpa emosi. "Aku adalah Dewi Kematian. Hati Jayanti sudah kau hancurkan dan kau jadikan ramuan bodoh itu. Aku kini adalah makhluk yang tidak lagi memiliki hati. Kau baru diizinkan mati setelah ratusan prajurit ini puas membalaskan dendam mereka." Jayanti berbalik, meninggalkan Jangga yang terus berteriak putus asa. Suaranya tenggelam dalam malam yang semakin kelam. Balasan itu menghilangkan kekhawatiran prajurit musuh. Mereka tidak takut lagi. Jayanti akan kembali luluh dan berbalik melawan mereka. "Kau baru kuizinkan mati setelah ratusan prajurit ini puas membalaskan dendamnya." Jayanti pun pergi meninggalkan medan perang itu. Teriakan putus asa Jangga pun terus terdengar tanpa henti. Hati Jayanti sudah musnah, yang tersisa hanyalah sosok Roro mayit yang mengemban tugasnya sebagai penguasa alam kematian. Roro mayit melalui sisa umurnya dengan kesendirian. Sesekali ia masih terlihat di desa Wonomelang dengan mengenakan topengnya. Topeng yang menjadi sebuah pernyataan bahwa ia bukan lagi Jayanti. Satu-satunya sisa dari dirinya itu adalah desa itu. Dan Roro mayit menjaga desa itu hingga tubuhnya dimakamkan di sana. Kedikdayaan Roro mayit terus menyebar sejak perang mengerikan yang mengakhiri hidup Jangga. Saat itu mulai banyak manusia yang mencari keberadaan Roro mayit untuk memujanya dan mengharapkan kesaktian darinya. Air mata Naya tidak terhenti menetes saat mendengar cerita tentang Jayanti. Suara Mbak Sugeng yang biasanya tegas kini terdengar bergetar. Matanya berkaca-kaca saat mengisahkan tragedi masa lalu. "Jayanti membuang dunianya demi Jangga," ucap Mbak Sugeng dengan nada pedih. "Namun Jangga justru membuang Jayanti setelah semua yang ia korbankan." Naya terisak. Dadanya terasa sesak mendengar kenyataan itu. Betapa besar cintanya tapi betapa kejam nasibnya.
katanya dengan suara patah-patah. Danan yang duduk di sampingnya menggumam pelan, "Ananjaya." Matanya menerawang sejenak. "Apa itu sebabnya Jayanti mendekati saya? Karena nama kami mirip?" Mbak Sugeng menyeka sudut matanya yang basah, berusaha tersenyum kecil meski duka masih tergambar jelas di wajahnya. "Mungkin itu salah satunya. Tapi saya rasa Jayanti melihat lebih dari sekedar nama. Jika Anandaya sempat tumbuh dewasa, saya yakin dia akan menjadi sosok sebaik dan sebijaksana anak Danan. Karena itu, Jayanti ingin melindungi Mas Danan dengan segala yang ia miliki." Dengan hati-hati, Mbak Sugeng menyerahkan sebuah topeng hitam kepada Danan. Ia tahu Danan memahami apa yang harus dilakukan. Danan membawa topeng itu ke sebuah kuburan tua yang dinaungi pohon beringin besar. Nisan itu terlihat sederhana namun terawat dengan baik oleh warga desa. Ia berdiri diam sejenak, membiarkan keheningan menyelimuti. Sebelum Naya menaburkan bunga di atas makam itu. "Terima kasih sudah menjaga nyawa yang begitu berharga untukku," bisik Naya dengan lembut. Air matanya kembali jatuh. Danan menatap nisan itu dengan dalam, lalu berbicara dengan nada penuh penghormatan. "Tugasmu di dunia ini sudah selesai, Jayanti. Para pengikut Roro Mayit yang tersesat telah menerima ganjaran mereka. Kini kau bisa tenang di alam sana." Dengan penuh rasa hormat, Danan meletakkan topeng hitam itu di atas makam. "Biarkan kami menyempurnakan kepergianmu. Biar segala yang tersisa darimu di dunia ini pergi dengan sempurna." Mereka berdua mulai melantunkan doa-doa. Alunan ayat-ayat suci mengalir lembut, membawa ketenangan yang perlahan menyelimuti tempat itu. Tidak lama satu persatu warga desa Wonomelang muncul dari balik bayangan malam. Mereka berkumpul di sekitar Danan dan Naya, duduk dengan tenang, menikmati doa-doa yang dipanjatkan. Udara malam terasa damai, seolah menyapu bersih segala beban yang selama ini menghantui desa itu. "Terima kasih untuk segalanya," bisik Mbak Sugeng mendekati Danan dan Naya dari belakang. Danan dan Naya tetap husu, tidak menoleh namun mengangguk kecil. Setelah Mbak Sugeng Pak Warto melangkah maju. "Saatnya kami untuk pamit," katanya lirih. Satu persatu warga desa perlahan menghilang, larut bersama datangnya kegelapan. Kekuatan Roro Mayit yang selama ini membelenggu mereka akhirnya lenyap. Danan dan Naya duduk dalam hening, hanya ditemani sinar bulan yang redup. Meski kelelahan, hati mereka terasa damai. Malam itu mereka tidak hanya membebaskan desa, tapi juga menyempurnakan kepergian Jayanti. Sebuah perpisahan yang bermakna, mengembalikan jiwa-jiwa yang telah lama terkurung pada tempat yang seharusnya. Di perjalanan pulang, Danan menceritakan semuanya pada Naya. "Desa gaib Wonomelang itu hanya muncul pada waktu-waktu tertentu, biasanya saat menjelang bulan sabit sempurna. Waktu-waktu itulah yang digunakan oleh para pencari ilmu untuk mencari kekuatan dari Roro Mayit. Semua warga di sana sudah tidak lagi memiliki tubuh, tapi rohnya tetap hidup dengan kekuatan Roro Mayit yang melindunginya." Jayanti berniat melindungi warga desa, namun kekuatannya justru membelenggu mereka hingga ratusan tahun. Naya memperjelas. "Benar, semoga dengan kepergian mereka Jayanti bisa semakin tenang dan tidak sendirian di sana." Saat hendak meninggalkan hutan, tiba-tiba Danan merasakan sesuatu yang tidak biasa. Ada sebuah tanaman yang tumbuh di hadapan mereka secara begitu cepat. "Mas Danan," Naya cemas dengan apa yang ia lihat. Danan menggenggam tangan Naya erat-erat, berusaha membuatnya tidak cemas. Tanaman itu memunculkan bunga yang mekar, dan ada sebuah benda muncul dari bunga itu. Sebuah batu mutiara besar berwarna hitam muncul di sana. "Kekuatan ini Kanjeng Ratu Puspa Cempaka," ucap Danan tersenyum. "Rupanya kau masih mengingatku." Tiba-tiba terdengar suara dari sekitar hutan itu. "Selama pusaka para danyang masih menyatu dengan kalian, kami akan selalu mengawasi kalian." "Mengerti Kanjeng Ratu," ucap Danan. Kemunculan tanaman itu rupanya membawa sebuah maksud. Ratu Puspa Cempaka menunjukkan bahwa mutiara hitam itu adalah milik Roro Mayit. "Ini adalah hadiah dari Roro Mayit untuk kalian. Wisangkala yang menitipkannya padaku. Roro Mayit mempersiapkan ini saat ia melihat Naya." Danan dan Naya saling berpandangan dan memperhatikan mutiara hitam itu. Belum sempat bereaksi, tiba-tiba udara mulai menjadi hangat. Mutiara hitam itu pun tiba-tiba terbakar dengan api yang panas.
Ini hadiah yang bagus, tapi semestinya bentuknya belum cocok. Suara Dewi Agni tiba-tiba terdengar di antara mereka. Mutiara hitam itu terbelah dan membentuk dua mutiara kecil dengan api dari Dewi Agni. Kanjeng Ratu Puspacempaka yang mengerti maksud Dewi Agni pun memilih kayu terkuatnya untuk menutupi mutiara itu setelah membentuk dengan indah. Sulur-sulur itu bergerak perlahan, seolah-olah memiliki nyawa sendiri. Cahaya lembut dari bunga Ratu Puspacempaka memancar samar, menciptakan bayangan magis di sekitar mereka. Kedua cincin dengan mutiara hitam mengkilap perlahan terbentuk, lalu dengan lembut melingkar ke jari manis tangan kiri Danan dan Naya. Saat sulur-sulur itu menyatu dengan tangan mereka, kehangatan yang aneh terasa menyelinap di antara jemari mereka. Jayanti pasti senang jika melihat ini, gema suara Ratu Puspacempaka. Naya hanya menunduk, pipinya merona malu. Ia mencuri pandang ke arah cincin di jarinya. Mungkin cincin itu bukanlah perhiasan mahal, bukan pula pusaka sakti mandraguna. Cincin itu adalah lambang dari kisah panjang mereka, perjuangan dan restu yang akhirnya membawa mereka ke titik ini. Mas, Naya mengangkat wajahnya, senyuman kecil tapi tulus. Naya seneng banget. Danan menatapnya dalam-dalam, bibirnya membentuk senyuman hangat sambil mengusap lembut kepala Naya. Sentuhan penuh kasih, seolah ingin mengatakan bahwa ia akan selalu ada untuknya. Angin malam berembus lembut membawa harum bunga puspa cempaka yang menyelimuti mereka. Sejenak dunia terasa begitu tenang, hanya mereka berdua. Tangan mereka yang masih saling menggenggam erat dan janji tidak terucap di antara mereka. Dan malam itu, di antara saksi bisu alam dan jejak perjuangan panjang mereka, cinta mereka mengakar, tumbuh dan berbunga. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.